Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yefri Handoko Putra, STMT, selaku dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit sistem informasi menggunakan framework COVID versi 5. Sebelum saya memulai pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sophie Nurul Hasanah. Saya merupakan mahasiswa Magister Sistem Informasi semester 3 di Universitas Komputer Indonesia. Baik, apa itu framework COVID-5? COVID-5 merupakan salah satu framework dalam mendukung tata kelola teknologi informasi. Prinsip dasarnya adalah menyediakan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. COVID-5 adalah sebuah versi pembaharuan yang menyatukan cara berpikir yang mutakhir dalam teknik-teknik dan tata kelola perusahaan. COVID-5 dibangun berdasarkan pengembangan dari COVID 4.1. Prinsip-prinsip dalam COVID-5 yang pertama adalah meeting stakeholder needs, yaitu bertujuan untuk memenuhi keinginan pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholder dengan mempertahankan keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimalisasi risiko, serta penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah covering and interface end-to-end, mencakup interface dan mengintegrasikan tata kelola perusahaan TI dalam tata kelola perusahaan. Yang ketiga, evaluating a single integrated framework, menerapkan kerangka kerja tunggal yang terbaru yang terkait dengan investasi standar dan praktik terbaik. Yang keempat, enabling holistic management, mengaktifkan pendekatan yang menyeluruh dalam manajemen TI perusahaan yang efisien dan efektif, mempertimbangkan beberapa komponen yang terdiri dari manajemen dan tata kelola. Yang kelima, making a clear distinction between governance and management to deliver service and support, atau yang disebut DNS, delivery and support, sehingga domain ini berkaitan dengan pengiriman dan dukungan layanan yang dibutuhkan, termasuk pemberian pengelolaan keamanan dan kontinuitas lingkungan layanan untuk pengguna, serta pengelolaan data dan fasilitas operasional. Kemudian, langkah-langkah untuk melakukan penelitian audit menggunakan framework COVID-5, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, proses audit. Kemudian proses penilaian sistem informasi. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Untuk metode penelitian yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah dengan melakukan observasi untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang terjadi pada sistem informasi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Langkah ini terkait dengan objek penelitian, diikuti dengan menentukan batasan masalah. Kemudian penelitian dilakukan dengan meliputi pendahuluan yang mencakup pustaka, objek penelitian, dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun metode penelitian dalam mengumpulkan data, yaitu dengan melakukan observasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang ada dalam sistem informasi perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu melakukan wawancara, yaitu dengan mengemukakan pertanyaan secara langsung kepada pengguna sistem informasi. Atau juga dalam observasi dapat menggunakan kuesioner untuk menentukan perhitungan level menurut masing-masing pertanyaan pada prosedur COVID-5. Pada prosedur COVID-5, ini dapat menggunakan skala Likert dengan indeks sangat setuju pada poin 5,
kemudian setuju pada poin 4, dan poin 3, kemudian tidak setuju pada poin 2, dan sangat tidak setuju pada poin 1. Lalu untuk perhitungan nilai maturity level didapatkan dari hasil perhitungan masing-masing jawaban oleh responden, yang kemudian dikalikan dengan bobot setiap jawaban yang telah ditetapkan, lalu dibagi dengan total pertanyaan. Skala yang digunakan untuk menilai level kapabilitas yaitu menggunakan skala NPLF. Setiap penilaian memiliki tingkat pencapaian masing-masing, yaitu yang pertama not achieved, yaitu tingkat pencapaiannya 0% sampai 15%. Pada level ini tujuan atau target belum tercapai. Kemudian yang kedua partially achieved, yaitu tingkat pencapaian lebih dari 15% dan 50%. Pada level ini ada beberapa kemajuan menuju pencapaian tujuan, tetapi masih ada jalan yang harus ditempuh. Kemudian yang ketiga largely achieved, yaitu tingkat pencapaian lebih dari 50% sampai 85%. Pada level ini sebagian besar tujuan telah tercapai, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan. Kemudian yang kelima fully achieved, yaitu tingkat pencapaian 85% sampai 100%. Pada level ini semua tujuan atau target telah tercapai. Deskripsi tingkat maturity level yaitu level 0 atau incomplete process, yaitu proses TI tidak diimplementasikan atau gagal mencapai tujuan. Kemudian level 1 atau perform process, yaitu proses TI telah diimplementasikan dan mencapai tujuannya. Level 2 atau manage process, yaitu proses yang terkendali dan terpelihara. Level 3 atau stabilis process, yaitu proses TI telah didefinisi dengan baik dan terstandarisasi. Level 4 atau black detail process, yaitu proses TI telah dilakukan dengan batas-batas yang terdefinisi. Level 5 atau optimizing process, yaitu proses TI ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan bisnis saat ini dan di masa depan. Kematangan dapat diketahui dari nilai kesenjangan masing-masing domain yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan judul penelitian. Proses audit dilakukan melalui dua cara. Yang pertama menggunakan metode audit pada sistem informasi dengan memanfaatkan framework versi 5. Yang kedua yaitu menganalisis hasil dilakukan dengan menganalisis data yang telah diproses untuk menetapkan tingkat kapabilitas pada setiap subdomain sejalan dengan framework COVID-5. Lalu setelah itu memberikan rekomendasi dari hasil audit adalah seperti misalnya perbaikan dan peningkatan sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi yang ada pada perusahaan tersebut. Setelah itu auditor memberikan saran. Contohnya seperti meningkatkan pengelolaan sistem informasi agar sistem yang diharapkan dapat diimplementasikan, dan untuk proses yang belum mencapai batas yang diharapkan dapat dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan, sehingga dapat lebih baik untuk kedepannya dan mengedepankan efektivitas dan efisiensi bagi penggunanya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.